Baik, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan sampaikan satu materi yang saya beri tema Emotional Freedom Technique. Jadi kalau kita lihat dari kalimatnya saja, itu artinya teknik membebaskan dari emosi. Lalu kalau ditanya, apa kaitannya dengan kerohanian? Apakah saya juga akan mengatakan, apakah yang namanya kerohanian itu hanya sifatnya khotbah yang membahas cerita dari dalam kitab suci saja? Saya kira tidak, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengajarkan tentang apa itu hukum Loa. Nah, begitu juga untuk masalah emotional freedom technique ini, saudara-saudara. Jadi, kenapa saya ajarkan? Sebetulnya saya sudah tahu ini, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, tetapi saya pergunakan untuk diri saya sendiri. Tetapi malam hari ini saya akan coba untuk mengajarkan kepada saudara sekalian tentang pembebasan emosi. Ada banyak cara untuk menenangkan jiwa. Jadi teknik ini adalah salah satu dari banyak metode. Seperti halnya hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Itu sangat banyak metodenya, saudara-saudara. Saya sudah pernah menerangkan kepada saudara. Misalnya, saya pernah menyampaikan satu materi, saudara malam hari, saudara keluar, lihat bintang, dan mengucap syukur, melihat kasih dari Bapak Yahweh, itu salah satu dari bagian hukum daya tarik menarik. Kemudian juga menulis 55 kali 5. Kemudian teknik 369. Kemudian juga meditasi, afirmasi, pembersihan aura. Itu adalah bagian dari hukum daya tarik menarik. Kenapa? Karena ketika aura kita bersih, kondisi emosi kita baik, maka dengan mudah kita bisa menarik segala sesuatu yang menjadi keinginan kita. Ya, sekali lagi, kita bisa menarik segala sesuatu yang menjadi keinginan kita. Saya sering mendengar ada pengkhotbah yang berkata begini, Tuhan itu tidak akan memberi keinginanmu, tetapi memberi kebutuhanmu. Ada yang berkata seperti itu, tapi saya katakan itu kurang tepat. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu juga akan memberikan keinginan kita. Saya sudah pernah menyampaikan hal itu, saudara-saudara. Ada hal-hal lain yang nampaknya tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian, tetapi itu memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang erat dengan kerohanian. Saya ambil contoh, misalnya kita dilatih untuk kita makan dengan makanan yang kosher. Apakah itu ada kaitannya dengan kerohanian secara langsung? Tidak, saudara. Tetapi kalau kita mau runtut dengan kita makan makanan yang kosher, maka hidup kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau tubuh kita sakit-sakitan, enggik-enggikan, saudara, maka orang akan berpikir, katanya anak Tuhan, sakit-sakitan, enggik-enggikan ya, kesana kemari, isinya penyakit. Tak. Malah kita tidak bisa memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Jadi, makanan yang sehat itu juga bisa bikin jiwa kita menjadi tenang, nyaman, ya. Tapi coba kalau saudara makanan yang gelojoh, yang tidak
sesuai aturan Torah. Saudara masih nyetir tiba-tiba kena serangan jantung, ya, kolesterolnya tiba-tiba naik. Kita mengalami banyak gangguan, saudara. Itu secara tidak langsung, ya, makanan kosher secara tidak langsung memang akan menyangkut masalah kerohanian. Tapi kalau langsung ya tidak, itu bicara soal fisik. Begitu juga dengan EFT, saudara-saudara. Emotional Freedom Technique atau teknik membebaskan diri dari emosi. Sekarang apa kaitannya dengan kehidupan kerohanian kita? Tentu akan sangat kuat sekali. Karena melalui emotional freedom technique ini, saudara, hidup kita menjadi tenang, tidak cemas, tidak mengalami ketakutan, tidak frustrasi, tidak mengalami depresi, dan lain-lain. Sehingga dengan kita memiliki jiwa yang tenang, maka doa-doa kita pun akan mudah menembus dunia alam supranatural dan mudah untuk mendapatkan jawaban. Karena apa? Karena tidak ada penghalang. Ya, saya sebetulnya menyampaikan hal ini karena ada seseorang yang bertanya kepada saya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Dia bilang begini, Pak Lukas pernah tahu enggak EFT? Saya bilang maksudmu EFT yang mana? Saya bilang begitu. Itu loh Pak yang ketuk-ketuk tubuh itu. Oh saya bilang, oh saya tahu itu. Itu yang disebut dengan emotional freedom technique. Nah, lalu dia tanya, bagaimana Pak cara kita melakukannya? Saya bilang, ya kalau seperti itu kamu cari saja di internet. Kan banyak, ya. Tapi dia berkata, saya sudah mencoba, tapi saya bingung Pak. Bagaimana cara menerapkannya? Saya takut salah. Saya berkata, ya memang kalau di internet itu banyak sekali teknik yang mengatasnamakan emotional freedom teknik ini, saudara-saudara, dari berbagai variasi. Ada yang diagamakan, ada, ya. Tetapi ada yang penerangannya agak terbalik. Lalu yang betul yang mana? Nah ini memang agak membingungkan. Ya, karena saya katakan coba kamu ketik aja EFT di Google maupun YouTube, maka kamu akan mendapatkan info. Dan dia sudah lakukan itu, tetapi dia bilang, Pak saya masih bingung. Saya ingin tahu dari Pak Lukas langsung. Saya bilang baik, saya akan sampaikan hari ini. Siapa tahu juga ada orang yang bertanya dalam pertanyaan yang sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sih sebenarnya EFT itu? Kalau kita mau mempelajari, ya, saya coba untuk merangkum seluruh pembelajaran dari EFT ini. Sebetulnya adalah gabungan dari ancient Chinese acupressure dan modern psikologi. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam pelajaran kesehatan orang-orang Chinese, ya, di dalam tubuh kita itu ada titik-titik meridian namanya. Saudara pernah lihat istilah akupunktur? Pernah ya, jadi orang itu disogok-sogok pakai jarum. Tapi tentu jarumnya bukan jarum asal ya, itu ada khusus jarum akupunktur saudara. Nah di dalam tubuh manusia itu ada titik-titik meridian. Di mana ketika dia ditusuk di bagian tertentu, akan berakibat menyembuhkan bagian tubuh tertentu.
Begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan orang sakit lambung, enggak ditusuk lambungnya, saudara-saudara. Mungkin di tangannya, mungkin di wajahnya, mungkin di mana. Nah itu yang ahli adalah orang yang melakukannya, ya, yang ahli dalam bidang akupunktur, saudara-saudara. Nah, EFT itu adalah gabungan dari akupunktur dengan psikologi, dicampur, saudara. Dan hasilnya pun ternyata luar biasa. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, orang-orang yang biasanya memiliki kepandaian di dalam melihat titik-titik meridian, itu biasanya orang-orang yang mempelajari pengobatan kuno dari China. Begitu juga dengan orang-orang yang belajar silat di kuil Shaolin Si. Mereka diajar untuk memberikan totokan-totokan tertentu di daerah tubuh manusia. Ada orang yang ketika ditotok, dia langsung kencang tubuhnya, saudara. Itu adalah teknik. Ketika dia ditotok ulang, dia bisa kembali normal. Itu salah satu bagian dari acupressure, ya, akupunktur itu, totok-totok yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat mengetuk-ngetuk titik meridian pada saat yang sama, kita mengucapkan pernyataan-pernyataan tertentu atau afirmasi. Nah ini makanya gabungan antara notok, ya, tubuh kita dengan mengucapkan. Dan ini hasilnya sangat luar biasa. Kalau saudara lihat di internet itu sudah cukup terkenal, ya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk belajar hal ini. Jadi mengetuk-ngetuk bagian tubuh itu sebetulnya mengirimkan denyutan-denyutan ketenangan ke otak yang sedang mengalami tekanan atau stres. Saya ambil contoh Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami ancaman, itu biasanya akan merasakan sakit di perut, saudara-saudara. Kemarin ada seorang ibu yang kebetulan telepon saya, dia bilang gini, Pak Lukas, saya punya beban masalah yang cukup berat, nggak tahu kenapa kok lambung saya sakitnya luar biasa. Nah, saya jadi ingat tentang EFT ini. Saya berharap si ibu yang telepon saya itu bisa nonton atau menyaksikan streaming ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat apa yang saya sampaikan bahwa ketika seseorang mengalami ancaman, ketika seseorang menghadapi problem yang berat, ketika seseorang menghadapi tekanan, apakah itu tekanan ekonomi, apakah itu tekanan rumah tangga, apakah itu tekanan-tekanan yang lain, yang akan terjadi adalah lambung orang itu akan terkena, saudara. Saya akan tunjukkan secara firman Tuhan, ketika ancaman itu datang, orang akan merasakan gak nyaman. Kitab suci kita itu menyebut dengan istilah sakit beranak. Ayo kita lihat di dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia pasal 48 ayat 41. Saya akan bacakan untuk saudara. Keriot telah ditangkap dan benteng-bentengnya telah dirampas. Perhatikan, hati para pahlawan di Moab pada waktu itu akan menjadi seperti hati seorang wanita yang sakit bersalin. Itu menunjukkan adanya ketidaknyamanan di dalam tubuh
orang itu. Itu sudah dibuktikan dengan seorang ibu yang telepon saya, yang mengatakan lambung saya itu sakit. Ya. Kemudian di pasal 49 ayat 24, Damsyik telah menjadi lemah. Dia telah berbalik untuk melarikan diri, dan kegentaran telah mencengkeramnya. Kesedihan dan kedukaan telah menggenggamnya seperti seorang wanita yang melahirkan. Ini satu gambaran bagaimana beratnya seseorang ketika dia mengalami tekanan. Nah, saudara yang terkasih, terlebih lagi di zaman sekarang ini, kita sering sekali memasukkan berita-berita sampah ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, sehingga membuat kita menjadi ketakutan. Jadi, ketika kita mengakses berita-berita sampah, maka yang terjadi adalah imunitas tubuh kita itu mengalami kemerosotan. Bahkan ada banyak sekali tentara-tentara yang siap untuk melakukan penyerangan terhadap virus maupun bakteri, itu mengalami kematian. Dia tidak berdaya sama sekali, mengalami kelemahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat betapa banyaknya berita-berita yang ada di mainstream, di media massa maupun di mana-mana, lebih banyak diteriakkan, diberitakan berita-berita sampah yang membuat orang menjadi takut, ketimbang berita-berita yang membangkitkan semangat. Kalau kita mau jujur, seperti itu. Bahkan orang-orang yang punya keberanian pun, bila perlu dibungkam mulutnya, supaya dia juga ikut ketakutan. Itu yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Jadi, jangan heran kalau ada banyak sekali orang yang mati mendadak. Saya ambil contoh saja. Ketika saudara dikatakan, kamu kena corona, satu keluarga kena, diisolasi, stres apa enggak saudara? Pasti tertekan, dan itu imunitas saudara hilang. Ketika seseorang ketakutan, saya beritahu, posisi saudara itu seperti seseorang yang kena AIDS. Penyakit AIDS itu adalah penyakit hilangnya imunitas manusia. Penyakit flu masuk mati orang. Penyakit sakit kepala masuk mati orang. Kenapa? Karena nggak ada benteng pertahanan sama sekali di dalam tubuh manusia. Nah, cilakanya sekarang ini, orang yang takut, orang yang berani disuruh ikut takut. Cilaka nggak saudara? Ini sekarang sedang terjadi nih. Makanya saya katakan, ketika saudara orang bilang, oh keluargamu kena corona, jangan takut. Saudara katakan, saya tetap sehat. Karena Bapak Yahweh menjadi pelindung saya. Begitu saudara. Tapi begitu saudara, oh masa, aduh cilaka nih. Ya saudara nggak ada benteng pertahanannya sama sekali. Sampai hari ini saya masih percaya bahwa Bapak Yahweh itu memberikan 50 triliun sel dalam diri manusia. Itu termasuk imunitas yang hebat yang Bapak berikan kepada manusia. Saya mengimani dan percaya hal itu, saudara. Nah, sama seperti seseorang ketika divonis kanker. Ketika saudara mendengar divonis kanker atau jantung, maka posisi saudara ketika takut, saudara seperti orang kena AIDS. Ingatnya itu saja. Tapi berbeda ketika saudara berani berkata, paling-paling mati. Mau mati hari ini, mati besok, mati lusa, sama saja. Saudara nggak akan takut. Amin. Saya punya kunci di situ loh saudara.
Kenapa? Karena nyawa saya itu ada dalam tangan Tuhan. Nah, tapi dengan orang skeptis, ucapan saya akan dilibas. Ojo sombong, kan gitu. Iya toh? Lah terus harusnya saya nggak suruh ngomong apa? Ayo. Oh gitu toh. Ya wes. Nggak bisa. Yang namanya iman itu nampaknya sombong, saudara-saudara. Itu namanya iman. Gitu loh. Jadi di sini kita melihat bahwa metode emotional freedom technique ini akan dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang gampang frustrasi, yang gampang takut, yang gampang depresi. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat sejarah dari emotional freedom technique. Karena saya melihat ya, ini lucu juga nih, saya menemukan satu video di YouTube, ada orang yang mengklaim, orang Indonesia nih, mengklaim katanya, emotional freedom technique itu saya yang menciptakan. Waduh, saya bilang hebat amat ini orang, pencipta EFT. Wah, saya sudah tahu 3 tahun yang lalu, saya bilang ini ngawur ini orang ini. Mengklaim buatannya orang. Makanya sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara sejarahnya. Saya nggak perlu sebut nama orang yang mengklaim dirinya sebagai penemu. Ya, jadi begini saudara-saudara, EFT ya, Emotional Freedom Technique ini itu muncul di tahun 1995. Sudah lama ya berarti ya? Sudah berapa tahun itu? 26 tahun ya. Tetapi banyak orang yang menganggap itu hanya sugesti belaka. Tetapi dengan berjalannya waktu, orang mulai banyak melakukan penyelidikan untuk teknik ini, saudara. Awal mula sebetulnya itu bukan tahun 95, bukan. Tahun 95 itu mulainya dibuat sebuah nama yang diberi nama Emotional Freedom Technique. Sebelumnya namanya bukan itu. Sama seperti ketika saya menyampaikan materi judulnya The Law of Attraction. Itu kan baru-baru yang dibikin terkenal oleh seorang penulis yang bernama Rhonda Byrne. Tapi sebelumnya, tahun berapa itu sebelum saya menjadi gembala jemaat, saudara, saya sudah ngerti teknik itu. Ketika saya melayani di salah satu gereja di salah satu kota. Dan waktu itu saya diinapkan di rumah seorang yang kaya raya. Dan orang ini berkata, Pak Lukas nanti tidurnya ini kamar Bapak ya. Nah di sebelah sana ada perpustakaan, kalau Bapak mau lihat perpustakaan silahkan, mau tidur silahkan. Selamat beristirahat, saya tak pulang. Saya bilang, loh Bapak tidak tinggal di sini? Enggak, saya punya rumah lagi. Itu rumah yang saya tempati untuk tidur, itu mewahnya luar biasa saudara. Rumahnya itu depannya saja tuh ada patung-patung Romawi gitu. Ya sudah, mereka pulang, saya tiduran. Waktu saya tiduran, saya pikir nggak ada salahnya, saya tak lihat perpustakaannya. Begitu saya masuk ke perpustakaan, saya terkejut tuh, karena bukunya itu, waduh, banyaknya minta ampun. Mungkin 1000 buku ada kali, banyak sekali. Saya berpikir ngapain saya harus tidur, ini kekayaan besar. Lalu tanpa sengaja tangan saya itu meraih satu buku. Ini awal mula saya ngerti teknik The Law of Attraction. Yang dulu namanya bukan The Law of Attraction. Waktu saya ambil, ternyata buku itu ditulis oleh seseorang yang bernama Joseph Murphy. Judulnya adalah The Secret Power of the Subconscious Mind.
Rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Nah, itu sebetulnya adalah awal sehingga saya mempraktekkan dan mendapatkan tempat ini. Ya, Bapak Ibu. Kemudian belakangan saya menerapkan yang disampaikan oleh Rhonda Byrne yang judulnya adalah The Law of Attraction. Ya, jadi itu sebetulnya sama, cuman beda waktu saja dan nama. Sama seperti EFT ini, saudara-saudara. EFT itu muncul tahun 95, tetapi sebetulnya sejarahnya itu dimulai tahun 79. Ya, dimulai dari tahun 79, saudara. Ini saya akan tunjukkan sejarahnya. Ada seorang psikolog, ya, bernama Dr. Roger Callahan. Ya. Roger Callahan ini dia menangani seorang klien, seorang pasien, saudara-saudara. Pasiennya ini adalah seorang yang disebut dengan water phobia atau fobia terhadap air. Jadi kalau ada hujan, itu cemas, orang langsung gemeter gitu loh. Begitu juga kalau dia melihat ada sungai yang meluap, wah dia langsung stres, saudara. Nah itu yang disebut dengan water phobia. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan air, dia itu cemas, saudara. Takut gitu, stres. Nah itu ditangani oleh Roger Callahan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pasien berkata bahwa setiap kali berpikir tentang air, cuma mikir loh tentang air, saudara-saudara, selalu gak nyaman, perutnya jadi sakit, saudara-saudara. Dokter Roger Callahan ini kebetulan pada waktu itu baru saja mempelajari tentang teknik akupunktur yang berhubungan dengan organ perut, ternyata dia ada di bawah mata. Gitu. Nah, ternyata saudara-saudara, pasien yang perutnya sakit akibat berpikir tentang air, tiba-tiba hilang sakitnya ketika di bawah mata ini diketuk-ketuk, saudara-saudara. Dia lalu pergi ke kolam renang di dekat kantor dari Dr. Roger Callahan ini dan mengambil air serta menyiramkan ke wajahnya dan ternyata dia sembuh total. Dia tidak lagi mengalami stres terhadap air. Lalu Roger Callahan ini mengembangkan teknik yang diberi nama thought field therapy. Ini nama pertamanya sebetulnya. Ya, nama pertamanya adalah TFT atau thought field therapy. Jadi terapi pikiran, saudara-saudara. Kemudian ada seseorang, nah ini mulai dikembangkan, saudara-saudara. Ada seseorang yang belajar kepada Dr. Roger Callahan. Namanya adalah Gary Craig. Nah, Gary Craig inilah yang mempopulerkan EFT, saudara. Jadi saya ngajarin ini juga perlu cerita tentang sejarahnya, ya supaya saudara paham. Nah, sekali lagi, Gary Craig ini adalah seorang ahli mesin di Stanford University. Dia menyederhanakan teknik ini sehingga diberi nama Emotional Freedom Technique. Nah, disinilah teknik ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau tadi ada orang Indonesia yang mengklaim itu hasil ciptaan dia, itu jelas ngawur, saudara-saudara. Ya. Nah, tahun 2009, seorang bernama Nick Otner bikin film dokumenter tentang EFT, ya, Emotional Freedom Technique, diberi nama The Tapping Solution, sehingga tapping ini
makin terkenal. Lalu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian tentang titik-titik meridian yang akan kita pakai atau kita totok di dalam saat kita mengucapkan kata-kata. Saudara lihat di sini ya, emotional freedom technique ini, saudara lihat, ini ada titik-titiknya bukan? Nah ini titik-titik inilah yang dipakai untuk ditotok, saudara-saudara. Pakainya apa? Pakai tangan, pakai jari kita sendiri. Memang ada yang 5 jari ini juga, tapi kebanyakan mereka nggak pakai yang 5 jari, saudara-saudara. Cuman hanya yang seperti ini. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Caranya begini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, saudara perlu mendeteksi dulu tentang masalah yang ada di dalam batin saudara. Yaitu, saudara perlu tanya, masalah saya itu apa? Apakah saya cemas? Apakah saya takut? Apakah saya khawatir? Ini yang pertama, saudara. Jadi kita mesti pahami dulu. Tanpa kita memahami, kita nggak akan bisa, saudara-saudara. Jadi kita lihat terlebih dahulu ini ya. Nah ini dulu nih. Jadi kita lihat kecemasan kita sampai di mana. Kecemasan kita sampai di mana. Rasa takut kita sampai di mana. Artinya begini, saudara bikin sebuah skala. Kalau saudara hitung skala antara 1 sampai 10, kira-kira kecemasan saudara itu ada di nomor berapa? Kalau nomor 3, berarti itu masih kecil. Nomor 5, itu berarti separuh. Itu harus diselesaikan. Pokoknya kalau sudah angka 5 ke atas, itu sudah enggak beres, saudara. Itu mesti diselesaikan dengan teknik emotional freedom teknik ini, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, dengan demikian maka kita sudah ngerti bahwa yang perlu diselesaikan itu adalah semua yang berenergi negatif. Termasuk orang yang mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu jauh dari berkat loh. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara itu kesentil sedikit, tersinggung, marah, emosi, udahlah, nggak usah bicara berkat deh. Ya, itu mesti diselesaikan dulu pakai EFT ini, saudara-saudara. Saudara juga takut, khawatir, itu kan energi negatif. Yang tidak akan membawa saudara masuk dalam mujizat. Ya, jadi saya sudah tunjukkan titik-titiknya ini dulu ya. Kemudian nanti kita kembali lagi ke sini. Nah ini juga titik-titiknya. Ini ada di tangan, saudara. Tapi orang jarang pakai yang ini. Ya, hanya sampai sebatas ini saja. Untuk tangan mereka jarang. Tapi kalau saudara mau melakukan juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi yang saya perhatikan di banyak pengajaran EFT itu hanya sampai di bagian sini. Tangan mereka tidak. Tapi kalau mau melakukan pun tidak apa-apa. Ya, lebih baik, saudara-saudara. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, saudara ketuk-ketuk di sini nih. Ini di bagian karate namanya ya. Diketuk-ketuk gini. Bentar. Ketika saudara ngetuk-ngetuk gini ya, saudara boleh lakukan itu di tangan kiri atau di tangan kanan, bebas. Atau saudara akan lakukan dua-duanya supaya kena ketukan, itu enggak apa-apa dengan cara seperti ini, saudara. Enggak masalah. Pertanyaannya adalah berapa lama saudara ketuk-ketuk ini? Nah, berapa lamanya itu tergantung kita. Itu bebas waktunya. Saudara boleh lakukan malam hari juga boleh, siang hari juga boleh,
anytime saudara boleh lakukan. Tapi ketok-ketok gini, sambil saudara ngomong. Ya ini kalau mau 2 ya. Kalau mau 1 nggak apa-apa, 1 aja gini. Lalu saudara ngomong, meskipun saya cemas. Ya, saudara ngomong ini, meskipun saya cemas. Kalau saudara cemas. Kalau saudara takut, meskipun saya takut. Ya. Kalau saudara khawatir, meskipun saya khawatir. Kalau saudara mudah tersinggung, meskipun saya orangnya mudah tersinggung. Ketok-ketok terus saudara-saudara. Ya. Lalu saudara ucapkan, saya menerima diri saya apa adanya. Ini ucapannya singkat ya. Meskipun saya cemas, namun saya menerima diri saya. Meskipun saya cemas, saya menerima diri saya. Gonta-ganti gini, enggak apa-apa. Kiri kanan atau dua-duanya seperti ini. No problem, enggak masalah. Saudara ucapkan itu terus, ya. Setelah saudara mengucap ini, ucapan ini adalah ucapan awal. Kemudian saudara-saudara, ucapan berikutnya itu dimulai dari atas terlebih dahulu. Ya, setelah tangan, kemudian ke atas. Di atas ini dulu, di kepala ya. Tadi kan gambarnya seperti ini, saya tunjukkan. Nah ini, di atas ini kan ada nih. Top of the head di atas. Nah, saya kasih tahu saudara-saudara. Mulai ucapan dari atas sampai ke bawah nanti, saudara mengucapkan unek-unek saudara. Sekali lagi, saudara mengucapkan unek-unek saudara. Ya, jadi saudara boleh ngomong sendiri. Jadi yang pertama saudara tentu mengakui kecemasan saudara. Ketika saudara berkata, meskipun saya cemas, meskipun saya takut, atau meskipun saya khawatir, atau meskipun saya itu gampang tersinggung, tapi saya menerima diri saya. Terus diketok-ketok. Nah, tentu semua orang ingin berubah. Namun ada bagian dari dirinya yang ingin menghalangi dengan memunculkan perasaan yang tidak nyaman. Menolak untuk berubah. Karena dianggap menguntungkan bagi dirinya yang disebut dengan secondary gain. Artinya begini saudara-saudara. Kita ketika gampang tersinggung atau kita tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa memaafkan orang lain, itu sebetulnya adalah apa yang ada yang disebut dengan secondary gain. Artinya merasa dirinya itu untung. Aku bisa membenci orang, itu menguntungkan bagi saya. Itu sebetulnya adalah perasaan yang keliru. Apakah dengan saudara membenci orang lain, orangnya itu tersiksa? Ayo tolong jawab ini dengan tegas saudara. Apakah kalau saya membenci si A atau si A atau si B itu jadi tersiksa akibat kebencian saya? Tidak. Lah kalau begitu berarti yang tersiksa siapa? Ya diri sendiri saudara. Sampai di sini paham ya? Nah, oleh karena itu kita harus mulai mengakui bahwa kita ini gampang tersinggung. Kita ini sedang sakit hati. Jadi mulai ketok-ketok tangan tadi. Ini yang ketok-ketok tangan itu kalimatnya tidak boleh berubah. Harus seperti ini. Meskipun saya titik gitu ya. Saudara juga bisa menggunakan katakan walaupun. Gitu. Kemudian saudara mulai mengucapkan kata-kata sambil ketok-ketok di kepala sini. Saya membenci seseorang. Saya sangat tidak suka dengan orang. Saudara boleh sebut nama orang itu. Saya jengkel dengan orang itu.
Nah, terus setelah itu saudara lihat urutan-urutannya turun ke bawah, kemana dulu? Ke atas sini, ya. Nah ini, di sini. Ini nih, di sini nih. Saudara ketok-ketok di sini. Nah, ini urutannya langsung ke bawah, terus ke bawah ya. Saudara lihatnya pandomnya ini saja. Nanti saudara bisa ulang. Begitu sudah selesai sampai di ketiak, ini kan ada nih, underarm, itu di ketiak sini. Saudara ketuk-ketuk di sini. Ya, dengan ucapan yang unek-unek tadi, saya benci si A. Saya nggak suka dengan orang ini. Ketuk-ketuk terus. Begitu sudah sampai di sini, itu berarti satu putaran selesai. Setelah satu putaran selesai, kita masuk ke putaran yang berikutnya. Putaran yang berikutnya adalah mengucapkan kata-kata yang kali ini tidak ada energi negatif, tapi kata-kata yang positif. Sebutlah, kita mulai lagi dari sini ya. Kata-katanya tetap sama, yang awal. Meskipun saya benci si A, meskipun saya tidak suka dengan si A, meskipun saya pahit hati dengan si A, tapi aku mau berubah. Aku mau hidupku menjadi tenang. Aku mau kehidupanku menjadi lebih baik. Dan aku mau mengasihi si A. Aku mau menunjukkan bahwa aku adalah seorang murid Tuhan. Saudara bisa ngomong begitu, unek-uneknya keluarin, ketuk-ketuk terus. Sampai di sini paham atau tidak? Ya. Jadi teknik ini itu sebetulnya adalah ketukan-ketukan mengeluarkan kecemasan, energi negatif yang ada di dalam pikiran kita. Seorang yang pernah menyelidiki, jika dalam 1 jam orang melakukan tapping, ternyata dapat menurunkan level hormon kortisol atau hormon stres itu sebanyak 24%, saudara. Jika saudara rutin melakukan itu. Kalau saudara mampu menggunakan pola yang karena saya kan punya banyak metode, punya banyak pola. Ini juga salah satu pola. Kalau saudara mampu melakukan pola yang saya sampaikan kemarin yang disebut dengan mindfulness, itu juga boleh. Makanya orang kan punya banyak pilihan, saudara-saudara. Nggak ada salahnya kan kita belajar seperti ini. Siapa tahu pola mindfulness saudara nggak bisa. Ya saudara pakai pola ini. Pola ini nggak bisa, pakai pola yang lain. Seperti itu. Tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah untuk kebaikan diri sendiri, untuk bisa mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena dengan kehidupan kita yang damai sejahtera, maka segala doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, sekali lagi ya, meskipun saya cemas, meskipun saya takut, ini saudara pilih ya satu-satu ya, menurut kebutuhan saudara, nggak usah niru, ini contoh saja saudara. Meskipun saya sakit hati, nah ini, saya menerima diri saya apa adanya. Ini formula pertama itu mesti harus begini, nggak boleh berubah saudara. Kata-katanya harus seperti itu. Setelah itu mulai ketuk-ketuk dari atas. Ini putaran pertama ya, ucapkan secara jujur. Saya merasa takut, saya merasa cemas, saya merasa benci, saya merasa sakit hati, saya merasa pahit dengan orang ini. Ketuk-ketuk terus sampai sini selesai. Ya, baru masuk putaran yang kedua, ucapannya berubah. Sampai di sini saudara paham atau tidak? Jadi lakukan itu, titik
totok-totoknya itu ngikutin yang gambar tadi, sampai ke bawah itu selesai. Saudara mau tambah lagi pakai jari-jari juga nggak apa-apa. Tentu akan bertambah lama, tapi it's okay. Tapi begitu sudah selesai satu putaran, saudara lakukan lagi, ulangi, tetapi kali ini yang sama itu hanya awalnya saja. Ya, meskipun saya sakit hati, saya menerima diri saya apa adanya. Baru masuk keduanya, tapi saya mau mengasihi orang itu. Aku mau belajar seperti Yesua. Bisa menggunakan kata-kata. Ini istilahnya unek-unek ucapan kata-kata yang positif. Nanti kalau sudah selesai semua, saudara hitung skala kecemasan saudara, kepahitan hati saudara, kebencian saudara akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Ketika penurunan drastis itu terjadi, doamu akan menjadi semakin mudah. Saudara akan bisa mendatangkan mujizat. Ini upahnya di situ, saudara. Memang kita harus bergumul melawan diri kita sendiri. Tetapi melalui emotional freedom teknik ini, itu sangat luar biasa. Setelah semua selesai, jadi gini ya, sekali lagi, satu putaran, ucapkan unek-unek saudara, begitu sudah sampai di sini, berhenti, ya, saudara pakai tangan gitu boleh ya, setelah itu apa? Taruh di dada, tangan taruh di dada, ya. Rasakan penurunan energi, saudara tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. 3 kali saja. Setelah itu diulang kembali dari pertama. Ini putaran yang kedua ya. Putaran pertama ditutup dengan tarik nafas, pegang dada saudara. Hembuskan. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. 3 kali. Setelah itu, saudara mulai putaran yang kedua. Nah, putaran yang kedua ini, inilah yang kata-katanya mesti positif. Sekali lagi, sampai di sini saudara paham? Oke. Jadi tekniknya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat, ya di sini, taruh tangan di dada dan rasakan penurunan energi negatif. Jika belum turun, bagaimana? Lakukan lagi. Belum turun lagi, lakukan lagi. Tapi dengan menggunakan bayangan. Kalau belum, saudara boleh melakukan bayangan. Contoh misalnya, saudara cemas, saudara khawatir. Nah, ketika putaran yang kedua, saudara ketuk-ketuk. Aku bersyukur kalau aku sekarang betul-betul memiliki kehidupan yang indah. Bayangkan kehidupan yang indah saudara seperti apa. Ketika saudara mengucapkan kata-kata, aku mengasihi orang yang membenci aku. Saudara bisa menggunakan bayangan. Saudara bisa berbincang-bincang dengan orang itu, bersenda gurau, bergandengan tangan. It's okay, lakukan itu. Teknik ini ternyata saudara membawa suatu dampak yang luar biasa dalam kejiwaan seseorang. Ada banyak sekali orang yang tertolong dengan teknik seperti ini. Saya tidak tahu apakah saudara mau mempraktekannya dalam kehidupan saudara, itu terserah. Yang jelas saya mengajarkan ini, menyampaikan ini, sehingga kalau ada orang yang bertanya kepada saya akan tunjukkan materinya. Sama seperti ketika saya memberitahu kepada seseorang tentang hukum the law of attraction. Orang pun tanya,
Pak Lukas, kalau hukum law of attraction di luaran sana banyak, saya kok bingung. Ya udah, ikutin pola saya. Dan faktanya banyak yang terkabul, bukan? Banyak yang terkabul. Nah, kali ini metode yang saya pelajari, saudara-saudara. Saudara tinggal praktekkan dan lihat hasilnya, saudara akan menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang doanya gampang dijawab oleh Tuhan, dan saudara akan lebih bijaksana lagi. Sehingga perjalanan hidup kita akan dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara tidak lagi menjadi orang yang emosional. Saudara tidak lagi menjadi orang yang cemas. Saudara tidak lagi menjadi orang yang gampang takut. Karena apa? Karena kita sudah mencoba untuk melakukan tapping ini. Dan saya percaya Bapak Yahweh pasti memberikan pertolongan, saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini, kami sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman. Biarlah kami menjadi tenang, menjadi teduh, karena kami tahu bahwa dalam keteduhan, mujizat-mujizat dapat kami terima. Di dalam keteduhan, maka kami boleh merasakan kasih yang sempurna daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah apa yang telah kami sampaikan pada malam hari ini di dalam tangan Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Akan diadakan fellowship tahunan KPI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis pada tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021 di Infinity Yates Hotel Jimbaran, Bali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar dengan biaya Rp1.500.000 per orang, belum termasuk biaya transportasi dan tes COVID-19. Dan bagi jemaat yang tidak ikut acara, tetapi ingin memiliki kaos fellowship, bisa memesannya dengan harga Rp100.000 per kaos dan dibayarkan pada saat kaos tersedia pada tanggal 8 Agustus 2021. Pendaftaran serta pre-order kaos paling lambat pada hari Kamis 10 Juni 2021. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Esther di nomor 085 643 677-763. Untuk menindaklanjuti aksi donor darah di bulan Maret lalu, maka Kehilat akan mengadakan program donor darah tiap 3 bulan sekali. Donor darah akan dimulai pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu, dan kita akan akhiri kebaktian kita pada malam ini. Saya mengundang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh, malam hari ini Engkau menjadi penolong pelindung atas kami semua. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabaer ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pulang. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan.
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan